Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pada bab yang 42, kemarin belum selesai, dan kita membaca yang buku terjemahannya. Semoga diharapkan sebelum Ramadan selesai. Jadi yang sudah pernah nyetak buku ini, insya Allah kita sekarang fokusnya ke sini, tidak banyak mencari rujukan-rujukan. Yang penting kita fahmu al-kutub, yang memahami kitab. Ya hadirun azani wa azakumullah. Kita kemarin sampai pada bab 42, yaitu membahas firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian membuat untuk Allah tandingan sedangkan kalian mengetahui, bikin sekutu, menjadi sekutu bagi Allah, sehingga terjatuh pada perbuatan syirikan kepada Allah SWT. Hadis berikutnya yaitu dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mengatakan ini semua atas kehendakmu dan kehendak si fulan. Ini ada kata wa di sini dan ternyata terjatuh pada syirik, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini syirik asghar. Tapi syirik asghar dosanya itu lebih dahsyat daripada perbuatan-perbuatan dosa besar siksanya. Padahal di sini ucapannya masya Allah wa syaa fulan, semua kehendak Allah dan kehendak fulan. Bagaimana kalau orang mengatakan ini semua atas kehendak si fulan? Kalau fulan berkehendak pasti bisa. Kalau fulan mau mesti jadi. Nah, ini lebih parah, ya. Lebih parah, dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Walakin qulu masya Allah. Akan tetapi ucapkanlah masya Allah. Ya. Thumma fulan, kemudian fulan. Jadi misalnya ada seseorang memberikan bantuan atau pertolongan yang sangat dibutuhkan dan sangat besar. Misalnya ada bendungan jebol misalnya. Nah, ternyata si fulan ini punya alat berat yang sangat banyak. Dan dia dengan tanpa pikir dia mengerahkan seluruh alat beratnya untuk menutup bendungan yang jebol itu yang sangat berbahaya. Dan dia punya peralatan-peralatan yang sangat canggih misalnya. Akhirnya orang merasa betapa si fulan ini memiliki jasa yang sangat besar di saat dibutuhkan, di saat orang panik. Biasanya orang mengatakan apa? Wah, ini kalau nggak ada si fulan udah kita banjir semua ini. Nah, ini sering sekali terjadi. Maka jangan seperti itu. Masya Allah, ya, semuanya kehendak Allah. Kemudian ya naik bahasa kitanya ya dengan lantaran si fulan. Alhamdulillah Allah ngelantarakna
karo si fulan, ya bendungane sing jebol kiye akhirnya bisa ora ya ngerendem sedesa kiye misalnya. Nah, ini kata-kata ini ternyata dibangun dari kedalaman seseorang terhadap tauhid, dan hal yang demikian ini sangat mudah sekali terjadi, sangat mudah ya, terjadi. Makanya di sini Allah mengatakan, dan janganlah kalian membuat tandingan untuk Allah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan sahih. Berikutnya juga Ja'an Ibrahim An-Nakhai. Datang riwayat dari Ibrahim An-Nakhai annahu yaqra ayyaqula rajul. Beliau memakruhkan. Makruh di sini maknanya haram. Makanya makruh menurut para ulama kan ada dua, ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Jadi makruh tapi maksudnya ya enggak sampai haram, namanya litanzih. Ada makruh di sini maknanya haram. Makruh itu artinya dibenci. Kalau haram artinya terlarang. Jadi terlarang bahasa Arabnya itu haram. Ya, haram bahasa syariatnya itu haram istilahnya. Tapi artinya terlarang. Jadi makruh, dibenci. Seseorang mengatakan a'udzubillahi wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan juga aku berlindung kepadamu. Ya. Padahal umumnya orang, aku berlindung padamu, aku minta perlindungan, Mas tolong Mas, aku lindungi Mas, jaga aku Mas, gitu. Ya. Harusnya ya Mas, dengan nama Allah tolong bantu aku. Ya. Jadi mengembalikan perlindungan pertolongan kepada Allah, kemudian baru kepada manusia. Dan tatkala orang dengar seperti ini terkesan sangat asing dan aneh, karena jarang sekali orang ya mengucapkan demikian itu. Ya, coba dengar di pasar-pasar, mesti rata-rata langsung baik, tolong bantu aku, ya kan? Rata-rata begitu. Ya. Dan tatkala minta perlindungan juga biasanya langsung ke orangnya, tidak kepada Allah terlebih dahulu. Saya minta perlindungan kepada Allah, kemudian pada panjenengan Mas, tolong bantu saya dalam keadaan darurat nih. Misalnya orang dalam keadaan genting, misalnya mau dieksekusi mati, ya kan? Nah, dia butuh minta tolong kepada orang lain untuk menenteramkan keluarganya, karena akan ya menyaksikan prosesi dia dieksekusi mati dan kemudian keluarganya masih berat misalnya. Dia minta tolong ya. Atau kepada orang yang mau memberikan eksekusi mati misalnya dalam suasana genting. Biasanya orang sangat butuh pertolongan. Jadi jangan sampai mengatakan aku minta perlindungan padamu, minta perlindungan kepada Allah, kemudian kepada dan juga kepadamu. Jangan sampai aku minta perlindungan kepada Allah dan juga kepadamu. Ya, karena dan di sini artinya taswiyah, penyamaan. Jadi kalau memang harus seperti itu ya, aku minta perlindungan kepada Allah, kemudian aku juga minta tolong kepadamu. Aku minta tolong kepada Allah juga, kemudian aku minta tolong kepadamu. Maka di sini ya ada pembedaan antara Allah sebagai pencipta dengan orang lain yang kita minta sebagai makhluknya. Wa yajuz ayakul, tetapi boleh mengucapkan seseorang ya, aku berlindung kepada Allah summa bika, kemudian aku minta perlindungan kepadamu. Jadi aslinya memang manusia itu dilatih untuk tidak minta pertolongan dan perlindungan kecuali kepada Allah. Dan ini sulit ya. Ini butuh dilatih. Makanya tatkala pembesar Quraisy yang memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar merasa diteror sama musyrikin Quraisy, akhirnya dia mengatakan, wahai Abu Bakar, saya akan memberikan jaminan keamanan untukmu dengan syarat kamu begini gitu. Ya maksudnya menerima keinginan rakyatnya, masyarakatnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya serahkan seluruh jaminanmu, dan saya serahkan jaminan saya hanya kepada Allah Subhanahu
wa taala. Inilah kekuatan kaum mukminin yang menyelamatkan mereka dari segala hal yang sulit ya, yang sulit ya. Yang tidak lain dan tidak bukan, ini adalah problem yang dia hadapi di dalam hatinya. Sebenarnya manusia menghadapi problem, itu problemnya di mana sebenarnya sih? Di hati gitu. Misalnya orang mau dieksekusi ya kan? Takut atau enggak takut? Tergantung hatinya. Ya kan? Tergantung hatinya ya enggak? Tergantung hatinya atau iya kan? Waduh, problem saya berat. Ini hatinya atau problemnya? Hatinya. Hatinya gitu. Lah coba bayangkan ya, waktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya mau dihancurkan oleh Ahzab, mereka malah nggak takut. Bahkan mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan maha benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti yang mempengaruhi problem itu sebenarnya suasana apa? Hati. Nah, jadi mumet itu sebenarnya faktor hati. Aduh, mumet banget ya. Anakku sing kayak sing kayak sing bojone kayak mertuane entar lagi ya. Sebenarnya hatinya ya, maka fokus ke hatinya dia, bagaimana nyaman dia. Makanya tatkala Nabi menghadapi problem keluarga ya, mesti dia ke masjid gitu. Tatkala hatinya tentram, sudah selesai gitu. Ya. Dan ini memang hal yang ada, tapi kayak nggak ada, tapi ada. Ya. Buktinya kayak wong mumet ya. Walaupun ketone gagah tapi mumet ya. Lah itu orang-orang yang ketone mumet tapi bahagia, ini orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, pendidikan tauhid ini sebenarnya pendidikan membuang mumet ya. Pendidikan membuang mumet. Jadi mumet itu bukan karena tongpes atau kanker ya. Tauhidnya ini juga lemah ya. Tauhidnya lemah. Kita lanjutkan lagi lah, hadirin azani wa azakumullah. Ternyata kita masuk bab baru. Alhamdulillah, cepet ya. Bab 43. Babnya yaitu babu ma jaa fi ma lam yaqnaq bil halfi billah. Bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang enggak puas, enggak cukup tatkala bersumpah hanya dengan nama Allah, merasa enggak puas, dan itu terjadi. Ya, terjadi di kalangan masyarakat yang lagi padu ya, yakin golobokin majalikin tukang mesin ya, sumpah yakin yang madep ngalornya lagi puasa ya, ada orang macam-macam ya. Ya biasanya yang parah-parah itu ini nggak boleh ya, nggak boleh. Demi Allah, demi Rasul, ramane piunge dan sebagainya. Ini secara hukum syariat mboten bareng. Kenapa mboten bareng? Itu semuanya nggak ada apa-apanya dengan Allah. Sehingga tatkala orang bersumpah dengan Allah, Allah pemilik itu semuanya. Ya. Golobokin, majalikin, tukang mesin, ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Jangan kemudian menganggap majalikin, tukang mesin dan sebagainya ini besar, nggak ada, nggak besar gitu. Ya. Ini makanya nggak boleh ini, karena menyangkut tahkir kepada pencipta, pemberi rizki, ya, penolong, penyayang yang sangat agung dan besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang gak kenal Allah mesti ngucape ora bisa pas ajining diri soko lati lah. Tapi latinya ini gak dibangun di atas tauhid. Mungkin bisa bagus dengan orang lain, tapi gak bisa bagus dengan Allah. Sak ndumuk bathuk sak nyarik bumi ya. Dadi godhong ora arep nyowek, dadi banyu ora nyelep nyawuk. Ya, setan ora doyan demit ora ndulit, tak rewangi karo pecahing dodo lume bering ludira. Wis dan napa? Jadi kefahaman tauhid ini loh, enggak mungkin, kecuali memang harus belajar. Ya, harus apa?
belajar. Kita lanjutkan lagi. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahlifu bi abaikum. Kalian jangan bersumpah dengan nenek moyang kalian, dengan bapak-bapak kalian, dengan ibu-ibu kalian. Ya, dengan yang bau rekso itu jangan. Ya. Jangan. Ini biasanya kenapa bersumpah dengan nenek moyang? Karena manusia ini memang ada unsur ta'zim kepada yang namanya nenek moyang. Padahal pas nenek moyang itu si urip, biasanya dari nenek moyang mbak cukai itu beras mo, barang ismo itu boy kemien, aduh. Ini manusia. Ini peranan siapa di sini? Sebenarnya peranan syaitan dari kalangan jin. Ngompor-ngompor itu boy sing kemien, macam-macam sebutin. Sehingga ada ta'zim kepada nenek moyang. Tatkala ta'zim kepada nenek moyang, akhirnya digunakan untuk sumpah. Untuk apa? Sumpah. La tahlifu bi abaikum. Kalian jangan sumpah dengan menggunakan bapak-bapak kalian. Ya, nenek moyang tadi. Man halaf fabillahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka benarkanlah. Jadi kisahnya di sini biasanya tatkala orang sedang tengkar. Ya, sedang tengkar, sedang debat, sedang ya musuhan, ini kan biasanya sumpah yakin. Ya, sebutkan nama mbah-mbahnya sana. Aku keturunan sing nomor sanga. Putune mbah singa di meja ora bakalan arep iki. Disebut nama mbahnya yang bau rekso supaya ya menunjukkan kejujuran dia. Ini jangan begitu, cukup dengan nama Allah. Jika tatkala dia bersumpah dengan nama Allah, benarkanlah sudah. Wa man khulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Karena dia bersumpah dengan nama zat yang memiliki semuanya. Kalau misalnya dia dusta, maka dia dusta atas nama Allah. Dan ini hubungannya nanti dengan Allah. Jadi kalau misalnya dusta, kita nggak ada masalah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan ini urusannya panjang dengan Allah. Ya, masa Allah digunakan untuk sesuatu yang dusta, untuk perlindungan terhadap kedustaan. Wa man khulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa yang bersumpah ya dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Wa man lam yarda falaysa minallah. Maka apabila dia tidak ridha, maka dia tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini hasan. Berarti tatkala orang bersumpah dengan nama Allah, kalau secara hukum syariatnya kita berhenti ya. Cuman kalau di pengadilan kriminal dan sebagainya, dia bersumpah dengan nama Allah tetap diteliti ya. Secara hukum syariat sebenarnya sudah berhenti di sini. Ya, sudah berhenti. Ya, memang kadang orang melindungi diri dengan nama Allah. Ini enggak boleh. Ya, karena kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, ya sudah, kita gimana mau nyerang dia udah pakai nama Allah kok. Kamu nyuri ya? Demi Allah saya enggak nyuri. Padahal kita lihat dengan mata kepala dia nyuri. Ya udah urusanmu. Nah, begitu ya. Urusanmu. Kamu sudah menggunakan nama Allah untuk perlindungan dirimu, masa saya akan nyerang? Ya, apa saya dibandingkan kekuasaan Allah? Saya enggak ada apa-apanya. Ya udah. Begitu, ya. Ini kalau memang dia dusta. Tapi kalau dia orang baik, cukup selesai. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah, orangnya adalah orang yang baik, orang yang jujur. Udah, jangan dicari lagi, dia udah bersumpah dengan nama Allah. Orang yang beriman, jangan. Karena konsekuensi dengan nama Allah, kalau dusta, ya Allah sendiri yang akan menjadi ya musuh baginya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita masuk bab ke-44. Masuk ke bab 44, yaitu bab qaulu ma sya'allah wa syi'ta. Dibahas secara khusus dalam bab ini tentang ucapan semuanya ini atas kehendak Allah dan juga kehendak dirimu. Atas kehendak Allah dan kehendak
dirimu. Ini kadang seorang rakyat kepada pemerintah atau karyawan kepada majikannya, ya akhirnya kan sering terjadi pada perkara yang demikian ini. Hati-hati sekali di sini ya. Di sini dikisahkan dari Qutailah. Dari Qutailah, ana Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berarti sahabat ini. Beliau mengkisahkan sesungguhnya orang Yahudi itu mendatangi Nabi. Seorang Yahudi mendatangi Nabi. Berarti Yahudi ada di mana? Madinah ya, di Madinah. Dohirnya di Madinah sampai sekarang masih ada Yahudi. Di Mekah gitu kan. Mekah wallah alam. Tapi Madinah ada sebelah sana. Yang ujung-ujung. Ya, Yahudi. Jadi Yahudi bati atau rugi ya? Jadi Yahudi bati atau rugi? Rugi ya. Yahudi itu katanya sekarang orang membahas Yahudi itu banyak sekali tentang kehebatan-kehebatan Yahudi gitu ya. Seperti cara berpikir Yahudi. Yahudi itu memiliki cara berpikir kebalik atau mundur. Contohnya begini, dia akan mengatakan kepada anaknya, "Nak, bagaimana kalau rumahmu kebakaran? Apa yang harus kamu lakukan?" Nah, maka di sini melatih mereka untuk berpikir menghadapi tantangan gitu ya. Akhirnya Yahudi menjadi ya orang yang paling kaya di dunia ya kan. Tapi kaya dengan keyakinan yang batil semacam itu dan perbuatan jelek semacam itu, ya tidak berkah. Bahasa kitanya tidak apa? Berkah. Kaya hebat tapi tidak berkah. Ya, mudarat. Kalau kaum muslimin kan enggak, ya, membimbing dengan sesuatu yang benar, tepat dan berkah. Memang kadang kaum muslimin diberi rasa tenang, dirasa tentram, kemudian ya dengan ketenangan dan keteramannya dan tawakalnya kepada Allah sering dimanfaatkan oleh orang-orang zalim, orang jahat untuk menipu kaum muslimin ya. Kaum muslimin mesti kan biasanya ditipu ya. Kayak di Palestina orang Yahudi datang kan awalnya disambut, nah ternyata dia nipu ya. Umar bin Khattab juga dibunuh dalam posisi sedang sholat. Jadi memang orang-orang zalim ya menempuh cara-cara zalim dan batil ya. Nabi kita Muhammad SAW juga disihir sama orang Yahudi ya. Dan ada yang mengatakan meninggalnya beliau ini ya meninggal karena sihir. Memang ada sedikit khilaf ya. Meninggalnya beliau ini mati syahid karena pengaruh sihir gitu ya. Ini memang ada khilaf, tapi para ulama mengatakan mati beliau sih tidak masuk dalam kategori syahid gitu. Walaupun karena sihir. Wallah alam mana yang rojih ya. Tapi kayaknya sih wallah alam ya mana yang rojih. Jadi mati beliau ada yang mengatakan karena masih pengaruh sihir sehingga dikatakan ada yang mengatakan syahid. Tapi yang benar kayaknya tidak. Beritalah hadirin azza wa jazakumullah, di sini dikisahkan ada seorang Yahudi datang kepada Nabi. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan innakum tusyrikun. Sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin telah berbuat syirik. Yahudi tahu perbuatan syirik. Sebenarnya dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran orang yang terjatuh pada kesesatan itu sebenarnya sadar. Perkara yang dia terjatuh padanya itu sadar. Cuman kenapa dia itu terus berjalan seperti ini? Karena tidak dapat hidayah dan taufik. Ya, tidak dapat hidayah dan taufik. Makanya kan ada doa yang sering diucapkan, Allahumma arinil haqqa warzuqna tiba'ah. Jadi ya Allah tunjukkan yang benar itu adalah benar dan berikan rezeki kepadaku untuk mampu mengikutinya. Waril batila warzuqni tinabah. Di sini orang musyrikin mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kalian telah berbuat syirik. Taqulun masya Allah wa syi'ta. Kalian wahai kaum muslimin mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Maksudnya kehendak Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau di sufi ini semuanya disandarkan kepada tokoh-tokoh sufinya. Ya, disandarkan betul, dibangun betul. Ya. Padahal mengucapkan seperti itu kepada Nabi Muhammad aja tidak boleh. Ini atas kehendak Allah dan juga kehendakmu, wahai Nabi. Itu enggak boleh. Wa taqulun wal Ka'bah.
Dan mereka juga mengatakan, maksudnya kaum muslimin mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, demi apa? Ka'bah. Memang demi itu hati-hati sekali ya. Sumpah itu hati-hati sekali. Demi tugasku, jangan. Demi Allah, aku akan pikul tugasku. Ya. Demi apa lagi contohnya yang orang sering ucapkan? Apa? Demi langit dan bumi, ya kan? Harusnya demi Allah, ya. Di mana kita berada di atas bumi, di bawah langit, kita akan ya jaga ketertiban masyarakat ini misalnya. Apalagi misalnya demi cintaku padamu gitu ya. Harusnya demi Allah kita akan jaga cinta kita bersama begitu. Apalagi coba. Demikian. Nah, demikian bukan termasuk sumpah. Ya, demi langit dan bumi, demi tumpah darahku, ya kan? Demi bapak dan ibu mboten bareng, ya kan? Ya, demi Allah kita akan berbakti kepada bapak ibu kita. Demi Allah kita akan doakan orang tua kita. Ya, apalagi coba, ya kan? Mudah sekali apa? Demi sesuap nasi. Ya. Itu gimana kalau demi sesuap nasi? Saya banting tulang, peras keringat, ya. Tulangnya betul-betul dibanting, keringatnya bisa diperas, ya kan? Hanya untuk demi sesuap nasi. Ini gimana ini? Boleh nggak ya? Memang karena saya juga lagi mencari apa ya? Mencari uzur. Karena di Indonesia ini kan mesti demi gitu kan. Coba yang ahli bahasa, bisakah kata demi ini kemudian diartikan dengan untuk? Demi sesuap nasi, maksudnya adalah untuk sesuap nasi. Tapi aslinya kata demi ini ya untuk sumpah. Kalau memang makna demi sesuap nasi dan ini sebenarnya adalah sumpah, nggak boleh, ya nggak boleh, jangan. Ya untuk sesuap nasi, jangan demi sesuap nasi. Demi buah hati kita, jangan untuk buah hati kita. Jangan-jangan ini masuk sumpah ini, tapi yang tak terdeteksi secara bahasa. Karena kan kadang gini, kadang kita mengalami ya pembelajaran tentang kultur. Kan agama ini pakai bahasa Arab, ya kan? Kulturnya kultur apa? Arab, ya kan? Sekarang sumpah diterjemahkan ke bahasa itu demi. Kalau sana kan aqsim billahil azim, wallahi, wal Ka'bah misalnya, demi Ka'bah begitu. Lah, kalau misalnya demi sesuap nasi, demi buah hati kita, demi perjuangan kita, kalau ini masuk dalam kategori sumpah dan tidak ada takwil lain, ditarik ke untuk misalnya, berarti tidak boleh. Berarti harus untuk buah hati kita. Gitu. Ini kita lakukan Bismillah lillahi ta'ala untuk buah hati kita. Demi Allah, saya akan bekerja untuk anak-anak saya misalnya. Jadi demi Allah aja ya. Mudah. Coba antum nanti perhatikan, antum ngomong dengar kata demi enggak? Coba, atau nanti pas itu ya kan? Nah, ini mboten Pak, pareng. Banyak yang mengucapkan demi untuk selain Allah. Banyak lah, ora hitungan lah, ya kan? Nah, itu kan demi nusa dan demi Allah kita akan jaga nusa dan bangsa kita, ya kan? Masya Allah. Ini hal-hal yang demi ini vital. Karena ini masuk secara akidah, hubungannya kepada rukun iman. Jadi pembahasan rukun iman, aku rukun iman pertama dari haji misalnya atau Islam ya. Wah, iman takdir udah. Kadang ini belum detail. Jadi kita pelajaran selama ini masih baru poin pertama nih. Rukun apa? Iman. Dengan buku yang kita baca nggak secara detail gitu. Makanya ditaruh yang paling pertama karena ini paling penting. Kalau sukses pada rukun iman, rukun berikutnya enteng. Rukun berikutnya apa? Enteng. Kalau rukun berikutnya enteng, insya Allah ya di jidatnya jarang menempel salon pas. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, nanti malah jadi sudah wal Ka'bah, demi Ka'bah nggak boleh di sini. Fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, idza aradu ayakhlifu ayyaqul, dan apabila kalian ingin mengatakan dengan sumpah, maka kalian katakan wa rabbil Ka'bah, dan demi zat
pemilik Ka'bah. Maksudnya adalah Allah. Wa rabbil Ka'bah. Ya. Wa rabbi misalnya anak cucu kita. Wa rabbi anak cucu kita misalnya. Wa rabbil aulad, tapi kan bahasanya angel. Wa rabbi anak cucu kita, wah wis kacauan ya. Paling akrab dengan bahasa itu ya demi Allah, ya kan? Terjadi perbedaan kultur, jadi kadang angel. Ya demi Allah udah kayak gitu aja. Ya. Di sini wa rabbil Ka'bah, dan demi zat pemilik Ka'bah. Wa ayakul, dan kemudian hendaknya manusia mengatakan masya Allah, semuanya atas kehendak Allah. Thumma syi'ta, kemudian atas kehendakmu. Enggak boleh wa syi'ta. Jadi cuman perbedaan wa dan thumma itu membedakan nasib surga dan neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasa la yaqulu syai'an, ya, la yaqiya laha balan yahwi biha sahibuha ila nari jahannam. Sungguh manusia itu akan mengucapkan sesuatu yang dia anggap laran apa-apane lah, padahal melemparkan dirinya ke neraka jahanam. Ini pentingnya ilmu sebenarnya loh. Maka beda konten yang ada pada diri seseorang, maka beda sudut pandang seseorang terhadap perkara tersebut. Nah, makanya ilmu itu sebenarnya kekayaan, cuman orang keton gitu loh. Orang keton, jadi berbahaya orang menjalani kehidupan ini konten keimanannya itu minim. Wong yang akeh si kejegelong kok. Buktinya ini para sahabat kan? Kan para sahabat itu bukan sahabat yang kejegelong di sini. Sahabat yang ingkari siapa? Yahudi. Akhirnya Rasul memberikan petunjuk begini. Ini sahabat, bayangkan. Berarti Yahudi tahu tentang permasalahan yang demikian ini. Itulah Yahudi tahu tetapi tidak beramal. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, hadis ini riwayat An-Nasa'i dan ia menyatakan sebagai hadis sahih. Walau aydan, dan juga diriwayatkan juga dari Qutailah Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, semuanya kehendak Allah dan juga kehendakmu. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahdah, katakanlah semuanya atas kehendak Allah saja. Makanya tatkala kita dipuji, ini contoh lain, jangan ucapkan terima kasih, tapi alhamdulillah. Kan kalau dipuji biasanya gimana? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau lihat sesuatu yang menakjubkan, ya pujilah Allah, ya. Ingat penciptanya. Karena dia indah kan diciptakan, bukan karena dia bentuk sendiri kan. Ya, misalnya umumnya laki-laki lihat perempuan yang menarik bagi hatinya kan takjub atau tidak takjub? Takjub kepada perempuannya atau penciptanya? Harusnya kepada Allah. Subhanallah, ini makhluk Allah, bisa jadi fitnah bagi saya. Udah tundukkan pandangan. Kalau perempuan mungkin lihat kepada mobilnya, ya, takjub kepada apa? Mobilnya. Yang dicintai malah mobilnya, bukan Allah. Nah, hati-hati. Berikutnya hadirin azza wa jazakumullah, wali Ibnu Majah, dan riwayat dari Ibnu Majah an Tufail, dari Tufail ahi Aisyah, saudaranya Aisyah, li ummiha, dari ibunya, qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Dia mengatakan, aku melihat seakan-akan, ya, aku mendatangi sekelompok dari orang Yahudi. Fakultu, maka aku katakan, innakum antum qaumun laula annakum taqulun, sesungguhnya kalian adalah satu kaum jikalau kalian tidak mengatakan di sini artinya jikalau kalian tidak memiliki keyakinan, gitu. Jadi mengatakan di sini maksudnya berdasarkan keyakinannya. Jadi kalaulah kalian bukan satu kaum yang memiliki keyakinan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Jadi manusia itu sukanya begitu, gitu. Jadi kalau bersumpah dengan nama Allah, mereka nggak puas. Demikian juga tatkala mereka beribadah kepada Allah juga nggak puas. Akhirnya mereka bikin, ya, tandingan. Allah ada anaknya,